Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-14 dari hari yang ketiga pada acara daurah kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sudah memasuki bab tentang zakat fitri. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, babu zakatil fitri. Bab zakat fitri. Ya. Zakat telah kita terangkan mana secara bahasa. Al-fitri artinya berbuka. Jadi zakat disandarkan kepada berbuka. Ini penyandaran kepada sebab. Penyandaran kepada sebab. Yaitu zakat wajib yang dikeluarkan disebabkan karena berbuka puasa. Zakat wajib yang dikeluarkan disebabkan karena berbuka puasa. Ya. Karena itu dalam definisi zakat fitri secara istilah ahli fikih, mereka katakan bahwa zakat fitri shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Adalah sedekah zakat yang wajib karena berbuka dari Ramadan. Ya. Jadi kewajiban zakat fitri disebabkan karena telah terlihat hilal Syawal yang menunjukkan bahwa Ramadan telah berakhir. Menunjukkan bahwa Ramadan telah berakhir. Maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri karena berbuka itu. Ya. Adapun penggunaan di tengah manusia, di keumuman masyarakat, kadang mereka sebut dengan nama zakat fitrah. Ya. Ini penggunaan menyelisihi penggunaan yang digunakan oleh ahli fikih. Kata fitrah itu, kalau dikatakan al-fitrah, zakat al-fitrah berarti disandarkan kepada fitrah. Ya. Dan ini bukan maksud dari zakat fitri. Zakat fitri karena berbuka, bukan karena kembali ke fitrah. Walaupun salah satu manfaat dari zakat adalah mensucikan, membersihkan. Tapi bukan itu maksud dari zakat fitri. Kalau dikatakan al-fitrah tanpa zakat, ini boleh dalam penggunaan ahli fikih. Boleh digunakan. Kita katakan misalnya al-fitrah atau fitrah tanpa ada zakat di depannya, itu boleh. Sebab istilah fuqaha, zakat fitri kadang diwakili dengan kata fitrah saja. Diwakili dengan kata fitrah. Jelas ya? Dia istilah di kalangan ahli fikih. Ya. Tidak ada dasarnya dari sisi bahasa Arab dan mu'arrabah. Tapi dia istilah di kalangan ahli fikih. Istilah di kalangan ahli fikih. Ya, kalau misalnya sudah siap beras yang akan dikeluarkan atau makanan yang akan dikeluarkan, kemudian dia katakan ini fitrah saya. Ini fitrah saya. Jelas ya? Maksudnya makanan yang merupakan zakat fitri yang dia keluarkan. Tapi kalau dikatakan zakat fitrah, ini tidak ada penggunaannya di kalangan ahli fikih. Baik. Di sini Syekh rahimahullah menjelaskan sejumlah pembahasan terkait dengan zakat fitri ini. Kita catat ada 5 pembahasan. Yang pertama, hukum zakat fitri. Hukum zakat fitri ini diterangkan oleh Syekh rahimahullah dengan membawakan hadis Abdullah bin Umar yang merupakan dasar pijakan
di dalam pembahasan zakat fitri. Iya. Kata beliau, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sya'ir ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal unsa wal saghiri wal kabiri min al-muslimin. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, memfardukan zakat fitri. 1 sa' dari korma dan 1 sa' dari syair. Kewajibannya terhadap hamba, terhadap budak, wal hur, terhadap orang yang merdeka, wal dzakari wal unsa, terhadap laki-laki dan perempuan, was saghiri wal kabir, terhadap anak kecil dan orang besar, minal muslimin, dari kaum muslimin. Ya. Kemudian dalam hadits Ibnu Umar ini ya dijelaskan wa umira biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Diperintahkan agar zakat fitri ini dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk salat. Sebelum manusia keluar untuk salat. Iya. Ini dalil dari hadits yang menjadi pokok pijakan di dalam pembahasan zakat fitri. Dan sejumlah ahli fikih berdalilkan dengan ayat Al-Quran tentang disyariatkannya zakat fitri, atau tentang diwajibkannya zakat fitri. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man tazakka." Telah beruntung orang-orang yang bersuci. Yang bersuci di sini menurut penafsiran sebagian ahli tafsir adalah dia mengeluarkan zakat fitrinya. Dan sepakat para ulama bahwa zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan dengan ketentuan yang akan diterangkan. Ya. Di dalam hadits Ibnu Umar ini diterangkan bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Menunjukkan bahwa zakat fitri adalah hal yang wajib. Dan kewajibannya adalah hal yang diterima atau dimaklumi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fa'an min tamrin atau fa'an min sa'ir. Ya, jumlah kewajiban yang dikeluarkan 1 sa'. 1 sa'. Dan ini akan kita terangkan nanti syarat-syarat kewajiban. Jadi 1 sa' yang dikeluarkan min tamrin dari korma atau syair atau dari gandum. Ya. Ini jenis makanan yang dikeluarkan. Jenis makanan yang dikeluarkan zakat fitri. Dan ini insyaallah taala akan kita jelaskan. Ya. Kemudian kewajibannya ditujukan alal hurri, alal abdi. Ditujukan kepada hamba. Budak wal hurri. Ya. Dan orang yang merdeka. Jadi kalau dikatakan diwajibkan zakat terhadap budak, berarti kewajibannya diarahkan kepada tuannya. Sebagaimana yang telah lalu bahwa budak itu tidak memiliki harta. Tidak memiliki harta. Harta itu adalah milik tuannya. Maka khitab, pembicaraan tentang wajibnya ini diarahkan kepada tuannya. Terhadap budak wal hur, dan orang yang merdeka. Wad dzakari wal unsa. Dan ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan. Laki-laki maupun perempuan dia wajib mengeluarkan zakat fitri.
Iya. Was-saghiri wal kabir. Terhadap anak kecil maupun orang dewasa. Terhadap anak kecil maupun orang dewasa. Walaupun anak kecil tersebut umurnya baru 1 hari, juga tetap wajib mengeluarkan zakat fitri. Andai kata misalnya ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam di bulan Syawal, maka dia wajib untuk mengeluarkan apa? Wajib untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia sudah lahir, matahari sudah terbenam, dan ternyata sudah masuk bulan Syawal, maka tidak ada kewajiban. Sebab dia tidak mendapati Ramadan. Ya. Adapun janin yang berada di dalam perut ibu, tidak ada kewajiban zakat fitri terhadapnya. Hanya saja, kalau dia ingin keluarkan untuknya zakat, tidak ada masalah. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu melakukan hal tersebut. Iya. Jadi diwajibkan terhadap anak kecil dan orang besar. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Jadi syaratkan dia muslim. Adapun kafir, tidak diterima darinya zakat, sebagaimana yang telah lalu. Iya. Nah. Kemudian diterangkan di sini, wa umira biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan diperintah untuk mengeluarkan zakat ini sebelum keluarnya manusia kepada salat, keluarnya manusia untuk salat. Ya. Keluarnya manusia untuk salat. Dan ini akan dijelaskan nanti tentang waktunya. Baik, selesai di sini penjelasan tentang hukum zakat fitri. Kemudian Syekh di sini terangkan, jadi secara global zakat fitri adalah wajib. Ya, terhadap siapa diwajibkan? Sudah ada isyarat di dalam hadis. Namun Syekh di sini kembali menegaskan. Kata beliau, wa tajibu li nafsihi wa liman talzamuhu mu'natuhu. Ya. Dan zakat fitri ini wajib terhadap dirinya. Terhadap dirinya. Ya, dan terhadap siapa yang wajib dia tanggung apa mu'natuhu. Wajib dia tanggung kehidupannya. Ya. Siapa yang wajib dia tanggung bekal dari hidupnya. Nah, jadi sini beliau terangkan syarat kewajiban wajib terhadap dirinya. Dan sudah berlalu ya bahwa disyaratkan keislaman. Dia harus seorang muslim. Iya. Harus seorang muslim. Wajib terhadap dirinya. Iya. Bagi laki-laki dia wajib terhadap dirinya dan siapa yang dia tanggung nafkahnya. Ya. Siapa yang dia tanggung nafkahnya dari budaknya maupun anak-anaknya. Ya. Adapun istri itu menanggung zakat fitrinya sendiri. Tapi boleh bagi suami untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi kalau asal kewajiban dia tidak masuk dalam tanggung jawab atau dalam tanggungan suami, tapi dia boleh mengeluarkannya. Ya. Ini rincian pembahasan akan nampak di syarat yang kedua. Kata beliau, "Idza kana dzalika fadilan an quti yaumihi wa lailatihi." Ini kewajiban terhadap dirinya apabila dia punya ya, kelebihan yang melebihi persiapan makannya untuk sehari dan semalam. Ya. Sekarang seorang kepala rumah tangga, ya, dia wajib menanggung nafkah. Jelas ya? Dia sekeluarga misalnya dalam sehari mereka makan 3
kilo beras misalnya. Jelas ya? Ternyata dia lebih. Ya. Dari makanannya sehari dan semalam ada lebih 3 kilo bisa dikeluarkan. Jelas? Maka 3 kilo ini hanya muat untuk 1 orang. Karena dia cukup untuk 1 orang saja, maka dia peruntukkan untuk dirinya. Jelas ya? Dia peruntukkan untuk dirinya. Yang lainnya dianggap dia tidak mampu. Iya. Demikian. Ya kalau misalnya dia hanya bisa menanggung dirinya dan anak-anaknya, cuma itu yang dia tanggung. Adapun istrinya dia tidak keluarkan, tidak ada masalah. Jelas ya? Ya di sini maksud dari pembahasan ditentukan siapa saja yang orang atau siapa saja yang dia tanggung dari zakat fitri tersebut. Ya. Baik, kemudian diterangkan di sini oleh Syekh tentang berapa kewajibannya. Ya, jadi harus sekali lagi saya ulangi, ya, syarat kewajiban dia ada seorang muslim, ya. Dan kewajiban ini diarahkan pada dirinya sendiri dan siapa yang dia wajib untuk menanggung nafkahnya. Kemudian yang ketiga, ya, dari syarat zakat fitri dia keluarkan 1 sa' dari kelebihan makanan yang telah dia miliki untuk sehari dan semalam. Untuk sehari dan semalam. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau sa'un min tamrin, 1 sa' dari korma. Dikeluarkan 1 sa' dari korma. Ini jenis sa' yang dikeluarkan. Terangkan pembahasan yang ketiga, jenis objek zakat fitri yang dikeluarkan sekaligus diterangkan apa yang paling afdal. 1 sa' min tamrin, 1 sa' dari korma, atau syairin, atau syair atau gandum, ya, atau aqid, ya, atau keju, ya, keju untuk definisinya dia adalah susu yang dikeringkan, atau zabib, atau kismis, atau burrin, atau bur, ya, atau bur. Nah, sejenis gandum, bur gandum, kalau syair dia lebih kecil lagi sedikit. Nah, jadi ini makanan-makanan yang atau objek-objek makanan yang dikeluarkan. Jelas ya? Dan sini Syekh rahimahullah ya hanya menyebutkan 5 ini saja, tidak disebutkan yang lain. Ya. Karena itu berbeda pendapat para ulama apakah yang dikeluarkan dari zakat fitri terbatas pada 5 ini atau ada juga yang lainnya. Nah, yang lebih kuat di dalam masalah ini, di dalam pembahasan ini, bahwa selain dari 5 ini juga itu ada kewajiban kalau memang dia merupakan makanan pokok. Karena itu datang dalam sebagian riwayat au ta'am dengan lafaz ta'am atau makanan. Jelas ya? Ya. Ya kalau dia tinggal seperti kita di Indonesia, kita makannya beras, maka beras yang dikeluarkan. Ya, dan makanan yang disebut di atas ini makanan yang terdapat disebut oleh Rasulullah dan itu yang diketemukan di kota Madinah. Merupakan makanan pokok mereka. Ya, kalau kita tinggal di sebuah tempat, ya, kita punya makanan pokok misalnya beras, maka boleh dikeluarkan dari beras. Kalau dia punya 2 makanan pokok, beras misalnya dan sagu, bisa dikeluarkan dari beras dan apa? Dan sagu. Beras atau sagu dia keluarkan. Jelas ya? Baik. Kemudian yang dia keluarkan yang mana? Ini jenis objek zakat yang paling afdal dikeluarkan. Kata beliau wal afdalu fiha al-anfa. Yang paling afdalnya adalah yang paling bermanfaat. Yang paling afdalnya adalah yang paling bermanfaat. Iya. Adapun dari sisi
Ya, dari jenis mana? Apakah jenis pertengahan yang lebih mahal atau bagaimana? Kalau kita terangkan ya di asal pembahasan tentang zakat, bahwa seorang ketika mengeluarkan zakatnya, dia mengambil dari yang pertengahan. Dia mengambil dari yang pertengahan. Kalau dia mengeluarkan yang bernilai, maka itu lebih afdal dan lebih utama. Ya. Dan jadi jenis makanan yang dikeluarkan, dia keluarkan yang paling bermanfaat. Dia keluarkan yang paling bermanfaat. Ya. Sebab Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak apa yang paling afdal untuk dibebaskan? Maka Nabi menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Yang paling mahalnya atau paling bernilainya di sisi pemiliknya dan paling banyak harganya. Iya. Kemudian pembahasan yang keempat tentang mengakhirkan penyaluran zakat fitri setelah hari Id. Apakah boleh atau tidak? Syekh di sini menjelaskan, wala yahillu ta'khiruha an yaumil Id. Tidak halal untuk mengakhirkan zakat fitri ini dari hari Id. Tidak boleh diakhirkan melewati hari Id. Ya. Tidak boleh dia keluarkan melewati hari Id. Nah, sebab pengeluaran zakat itu, waktu mengeluarkan zakat fitri itu ada 3. Yang pertama adalah waktu bolehnya. Waktu bolehnya itu dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lebih mengarah, dimulai dari tanggal 28 Ramadan. Ini waktu bolehnya. Kalau sudah masuk tanggal 28, sudah boleh mengeluarkan zakat fitrinya. Ini waktu boleh. Ya. Yang kedua adalah waktu wajibnya. Waktu wajibnya adalah ketika matahari terbenam di akhir Ramadan. Begitu matahari terbenam, maka di situ waktu kewajiban. Sudah mengeluarkan zakat. Iya. Kemudian yang ketiga adalah akhir waktunya. Akhir waktunya yaitu ketika imam sudah berdiri untuk sholat. Itu akhir dari waktunya. Jadi yang diukur adalah sholatnya. Kalau dia sudah sholat imamnya, maka sudah lewat penyalurannya, waktu penyalurannya. Jelas ya? Sudah lewat waktu penyalurannya. Iya. Demikian. Maka di waktu mengeluarkan zakat fitri yang harus diperhatikan, dikeluarkan pada waktunya. Nah, ini dari perkara yang sejumlah dari kaum muslimin bergampangan dengannya. Ada yang zakat fitrinya sudah dikeluarkan jauh hari sebelumnya. Ada yang zakatnya dikeluarkan setelah sholat Id. Dan ini keliru. Sebab zakat fitri ini adalah ibadah, ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya. Maka harus ditunaikan pada waktunya. Tidak boleh dikeluarkan atau dilaksanakan di luar waktu yang ditetapkan oleh syariat. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan di sini beberapa ketentuan lain dengan membawakan hadits. Kata beliau, wa qad faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari al-lagu, hal yang sia-sia, warrafas, dan hal yang dosa, fasikan, wa ta'aman lil masakin,
dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Nah, ini beliau bawakan hadits ini, beliau ingin menjelaskan sebagian dari hikmah zakat fitri. Sebagian dari hikmah zakat fitri. Oh, dari hikmahnya adalah mensucikan orang yang berpuasa. Ya. Kalau dia di dalam puasanya ada hal yang sia-sia dia lakukan, ada kekurangan, maka itu ditutupi dengan zakat fitri. Kemudian wa ta'matan lil masakin, dan memberi makan orang miskin. Dan memberi makan orang miskin. Dan kalimat memberi makan orang miskin ini dijadikan dalil oleh sejumlah ulama bahwa penyaluran zakat fitri berbeda dengan penyaluran zakat umum. Kalau zakat umum akan datang nanti penyalurannya diberikan kepada 8 golongan. Zakat umum. Tapi kalau zakat fitri itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja. Ya, di sini disebut miskin saja. Tapi kalau disebut miskin berarti masuk juga di dalamnya fakir. Ya, sebab ini dua kata fakir dan miskin dia berbeda maknanya kalau disebutkan bersamaan. Sama maknanya kalau disebutkan berbeda. Ya, jelas ya? Kalau seperti di ayat yang akan kita baca nanti, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya, sungguhnya zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Disebutkan sekaligus fakir dan miskin di dalam ayat, maka ini menjelaskan bahwa fakir berbeda dengan miskin. Fakir berbeda dengan miskin. Iya. Kalau di hadits Ibnu Abbas yang kita baca tadi, ta'matan lil masakin, disebut miskin saja, tidak disebut fakir. Berarti fakir juga masuk di dalamnya. Fakir juga masuk di dalamnya. Sebab kalau miskin disebut, fakir itu lebih butuh. Ya, fakir itu lebih perlu daripada orang miskin. Nah, jadi yang benarnya bahwa zakat fitri ini adalah hanya diserahkan kepada apa? Kepada fakir miskin saja. Karena itu tidak ada zakat fitri diserahkan kepada amil zakat. Ya. Jelas ya? Tidak diserahkan juga kepada pihak yang lainnya selain dari fakir dan miskin. Dan ini dari hikmah di dalam penyaluran zakat. Karena yang dimaksudkan pada hari itu kaum muslimin bergembira di hari Id. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Semuanya merasakan kegembiraan pada hari tersebut. Ya. Dan ini akan nampak pada dua golongan ini. Jelas ya? Kalau amil zakatnya dia adalah fakir dan miskin diberi karena fakir dan miskinnya. Bukan karena dia amil. Tapi karena fakir dan apa? Miskinnya. Ya. Baik. Kemudian perlu saya ingatkan juga di sini bahwa zakat fitri itu ditentukan dengan makanan pokok yang dimakan di negeri itu. Tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan. Iya. Jelas ya? Ya, pendapat dari ahli fikih yang menguangkannya itu pendapat yang tidak kuat. Ya, pendapat yang tidak kuat. Menyelisihi hikmah-hikmah dan menyelisihi ketentuan-ketentuan zakat. Ya, padahal uang itu ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak menganjurkan, tidak mengisyaratkan kepada uang. Hanya beliau isyaratkan kepada makanan saja. Ya. Kemudian dengan dikeluarkannya dengan makanan, itu akan nampak ya, simbol zakat fitri pada hari itu. Orang keluar membawa, memikul ya, makanan-makanan atau kewajiban-kewajiban zakatnya. Dia pikul, dia serahkan kepada fakir miskin. Maka ini akan nampak sekali syiar zakat itu. Beda dengan dikeluarkan dengan uang. Tidak akan nampak syiarnya. Ya. Tidak nampak syiar dari zakat tersebut. Ya, jelas ya? Baik. Ya.
Saya pernah menjelaskan seperti ini, bahwa zakat fitri tidak boleh diganti dengan uang di sebuah masjid. Ada jemaah masjid yang datang. Ya. Dia berkata, benar juga itu ucapan Ustaz. Ya. Kemarin kata kita kasih orang miskin uangnya dia pakai berjudi katanya. Ya. Andai kata kita kasih beras, insya Allah akan tetap dia makan sampai hari ini. Ya. Baik. Kemudian dalam kelanjutan hadits Ibnu Abbas, beliau berkata, "Faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salati fa hiya shadaqatun min as-shadaqat." Ya. Kata beliau, siapa yang mengeluarkan zakat ini sebelum salat, maka dia adalah zakat yang diterima. Ini ukuran diterimanya zakat, batas akhirnya adalah sebelum salat. Ya, kalau sudah mulai salat, maka sudah berakhir waktunya. Kemudian kata beliau, "Waman addaha ba'da salati fa hiya shadaqatun min as-shadaqat." Siapa yang mengeluarkan zakat itu setelah salat, maka dia dianggap sedekah dari sedekah. Hanya dihitung sebagai apa? Sedekah biasa saja. Ya, dia tidak menunaikan kewajibannya dan dia sudah berdosa tidak mengeluarkan kewajiban. Kecuali kalau orang yang ada orang yang punya udzur, dia perjalanan misalnya, dan sampai ke negerinya setelah selesai salat, tidak ada masalah, segera dia keluarkan. Ya, demikian pula orang yang lupa mengeluarkannya, tidak apa-apa kalau dia lupa. Ya, tapi orang yang sengaja atau orang yang lalai, maka apa yang dikeluarkan itu hanya dihitung sedekah saja. Ya, maka hendaknya ini diperhatikan. Dia hanya sekali dalam setahun. Hanya sekali dalam setahun. Ya, dan manfaatnya besar. Maka syiar-syiar, simbol-simbol Islam yang seperti ini adalah hal yang penting untuk dijaga. Ya. Ya, di sini juga dari pembahasan yang kadang penting untuk diketahui. Walaupun sebenarnya dia pembahasannya di masalah pengeluaran zakat, bahwa zakat itu ketika diserahkan kepada fakir miskin, diberikan untuk apa yang mencukupinya selama setahun. Itu paling maksimalnya. Diberikan untuk apa yang mencukupinya selama apa? Selama setahun. Iya. Untuk zakat fitri maupun zakat yang lainnya. Kalau diberi, paling maksimalnya diberi untuk apa yang mencukupinya selama apa? Selama setahun. Ya tentunya berbeda ya di dalam sebagian kondisi orang yang mengeluarkan zakat akan datang nanti di masalah al-gharimin misalnya, fi sabilillah. Kadang diberikan berlipat-lipat sesuai dengan keperluan. Ya, tapi kalau diberikan kepada fakir dan miskin itu untuk hal yang mencukupinya selama apa? Selama setahun. Iya. Hal yang mencukupinya selama setahun. Nah, karena zakat ini berulang setiap tahun dan dengan setahun ini telah ada kesempatan untuknya untuk mengembangkan dirinya, merubah keadaannya. Iya. Karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian orang, keadaan zakat diberikan sebagai bentuk dari pemberian rumah misalnya. Ya. Ini keluar dari aturan pengeluarannya. Kalau diberikan untuk fakir miskin. Jelas ya? Harusnya diberikan apa yang mencukupinya selama setahun. Ya. Apa yang mencukupinya selama setahun. Kalau dibangunkan rumah, ini dia melebihi kadar yang ditentukan. Jelas ya? Melebihi kadar yang ditentukan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sini beliau bawakan hadis tentang keutamaan bersedekah agar supaya diingat secara umum zakat itu punya keutamaan dan seorang apabila mengeluarkan zakatnya ya itu mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau disertai dengan keikhlasan yang sangat besar. Ya.
Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah teduhi di bawah teduhannya. Ya, 7 golongan di sini, ini penyebutan angka, tidak ada pemahaman kebalikannya. Ya, dan bukan pembatasan. Maka 7 golongan ini tidak harus dia tuju. Mungkin saja ada golongan yang lainnya tidak disebut di dalam hadis. Iya. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengumpulkan jalan-jalan hadis ini dan beliau kumpulkan sampai 21 golongan. Dan Suyuti rahimahullah juga mengumpulkan lebih daripada itu, 2 kali lipatnya. Iya. Walaupun ada hadis-hadis yang lemah, ya, tapi secara umum ada yang sahih, yang kuat. Ini menunjukkan bahwa penyebutan 7 ini bukan pembatasan. Ada 7 golongan yang diteduhi di bawah Allah, diteduhi oleh Allah di bawah teduhannya. Teduhannya di sini datang dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa teduhan arsy-Nya. Di bawah teduhan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Yang pertama adalah imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Ya. Seorang pemimpin yang adil. Nah. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seorang lelaki hatinya terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang lelaki yang saling mencintai fillah karena Allah. Mereka berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Kemudian yang kelima adalah warajulun da'atkum ra'atun dhatu jamalin wa dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dipanggil oleh perempuan yang punya kedudukan dan punya kecantikan, tapi dia berkata saya takut kepada Allah. Ya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah, dia rahasiakan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, ini sisi pendalilan penulis di sini tentang sedekah. Keutamaan bersedekah apalagi kalau dikeluarkan dengan menjaga keikhlasannya, menjaga kerahasiaannya. Ya. Jelas ya? Dan di dalam masalah mengeluarkan sedekah, apakah dirahasiakan atau tidak? Ini tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Ya, walaupun umumnya apabila dirahasiakan itu lebih membantu kepada keikhlasan. Dan kadang harus dirahasiakan pada sebagian keadaan. Ya. Kalau dia khawatir misalnya diketahui memiliki harta sehingga akan mengundang ketamakan dari para perampok, pencuri. Ya, tidak ada masalah dia sembunyikan. Ya. Dan kadang harus dia tampakkan. Dia mengeluarkan sedekahnya. Kalau dia dianggap sebagai orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, dia dianggap sebagai orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Kadang harus dia tampakkan. Dan kadang sunnah dia tampakkan kalau dia memberi contoh kepada orang lain. Memberi contoh kepada orang lain. Ini kondisi-kondisi di dalam mengeluarkan zakat. Jelas ya? Jelas seorang berusaha untuk menjaga keikhlasannya. Karena itulah siapa yang mengeluarkan zakatnya nampak, itu tidak mesti langsung dikatakan kurang keikhlasan. Ya, tidak mesti dikatakan kurang keikhlasan. Baik. Kemudian yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Dan seorang lelaki mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka meneteslah atau berlinanglah kedua air matanya. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadits sangat agung. Ya, penuh dengan kandungan makna dalam pelajaran. Dan hadits ini walaupun disebut di dalamnya laki-laki, ya, bukan artinya perempuan tidak masuk di dalamnya.
Jelas ya? Penyebutan laki-laki di sini ini dari sisi kebanyakannya. Ya, tapi semua dari apa yang disebutkan ini bisa berlaku bagi perempuan. Ya, jelas ya, bisa berlaku bagi perempuan. Imam adil, seorang perempuan yang adil. Dia adil di tengah keluarganya, tengah anak-anaknya. Dia juga dapat keutamaan ini. Seorang perempuan yang tumbuh dalam taat kepada Rabbnya. Seorang perempuan yang hatinya terikat dengan masjid. Mana terikat dengan masjid itu, dia senang untuk menghadiri sholat misalnya. Atau senang untuk mendengarkan ilmu dari masjid itu. Dan senang dengan orang-orang yang melakukan ibadah di masjid. Ya. Demikian pula dua orang perempuan yang saling mencintai karena Allah. Ya. Atau sebaliknya seorang perempuan yang dipanggil oleh laki-laki yang punya kedudukan dan ketampanan, kemudian dia berkata, saya takut kepada Allah. Ya. Demikian pula dalam masalah sedekah. Demikian pula dalam masalah dzikir. Dia ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri lalu menangis. Ya, air matanya berlinang. Nah, jadi ini 7 golongan. Ya, berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Disebutkan laki-laki di dalam hadits ini bukan artinya perempuan tidak mendapatkan keutamaan ini. Itu hanya percontohan saja. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Tentang zakat fitri. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, babu ahli zakah wa man tudfa'u lah. Ya. Bab ahli zakah. Ya. Ahli zakah di sini yang dimaksud adalah orang yang menerima zakat. Ya, bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ada orang yang wajib mengeluarkan zakat, itu sudah berlalu pembahasannya. Ya, tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di dalam uraian Syekh di sini ada 5 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama rincian tentang 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Kata beliau rahimahullah, la tudfa'u zakatu illa lil asnafi tsamaniyah alladziina dzakarahumullahu fi biqaulihi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Ya. Baik. Ini ayat penjelasan tentang 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Allah berfirman, innamas sadaqatu, sesungguhnya sadaqat itu, zakat itu diberikan kepada al-fuqara, kepada fakir yang pertama. Wal masakin, yang kedua kepada orang-orang miskin. Wal amilin 'alaiha, yang ketiga kepada orang-orang yang amil pekerja zakat itu. Wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat kepada orang yang dilembutkan hatinya. Wa fir riqabi, yang kelima pada ar-riqab. Ya. Pada siapa yang akan membebaskan. Ya, dan ini akan kita sebutkan apa yang dimaksud dengan pembebasan leher. Terkait dengan budak dan terkait dengan membebaskan tawanan. Wal gharimina, dan orang-orang yang bangkrut, apakah karena dia hutang atau karena dia menanggung sesuatu untuk mengislah manusia. Wa fi sabilillah. Ya. Wa fi sabilillah. Ini yang ke-7. Di jalan Allah. Jalan Allah yang dimaksudkan jihad. Kemudian yang ke-8, wabnis sabil. Wabnis sabil. Nah, ini 8 golongan. Fariidatan min Allah. Kewajiban dari Allah. Yang menunjukkan bahwa tidak boleh diserahkan kepada selain 8 golongan ini. Sebab ini kewajiban dari sisi Allah. Wallahu alimun hakim. Kenapa harus pada 8 saja? Allah yang lebih mengetahui dan Allah yang lebih bijaksana. Jelas ya? Baik, di sini 8 golongan disebutkan. Yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Ya.
Orang-orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menutupi hajatnya, ya, atau menutupi separuh dari hajatnya. Jelas ya? Tidak ada kemampuannya sama sekali, atau ada kemampuan tapi sedikit saja, tidak menutupi separuhnya. Tidak menutupi apa? Separuhnya. Nah, ini yang dimaksud dengan siapa? Al-fuqara. Kalau al-masakin, ya, al-masakin lebih baik darinya. Dia mendapatkan separuh dari kebutuhannya atau lebih dari separuh dari keperluannya, tetapi juga masih belum mencukupinya. Belum mencukupinya. Ya. Nanti kata misalnya ada seorang keperluan keluarganya dalam sebulan 2 juta misalnya. Jelas ya? Dia penghasilan bulanannya 500.000. Ya. Maka ini dianggap apa? Dianggap fakir. Dianggap fakir. Ya. Kalau dia punya penghasilan 1,5 juta tiap bulannya, maka dia dianggap miskin. Sebab belum mencukupi apa? Mencukupi keperluannya. Ya. Kalau misalnya dia punya keperluan makan untuk keluarganya, ya, kemudian biaya untuk sekolah anak-anaknya, kemudian biaya tempat tinggalnya, ya, jelas ya? Ini adalah keperluan. Ya. Siapa yang memiliki harta atau memiliki penghasilan yang bisa mencukupi keperluannya, maka dia bukan fakir dan miskin. Tapi kalau tidak mencukupi, maka dilihat. Kalau kecukupannya, ya, di bawah setengah atau sama sekali tidak ada kecukupan, maka dia fakir. Ya, kalau dia dapat mencukupi setengahnya atau lebih, tapi belum mencukupi seluruh keperluannya, maka dia dianggap miskin. Jelas ya? Ini ukurannya. Kapan seorang itu dianggap fakir atau dianggap miskin? Baik. Jadi kalau dia fakir atau miskin, maka boleh diberi dari zakat itu. Boleh diberi dari zakat apa yang mencukupinya selama setahun. Iya. Ini 2 golongan. Golongan yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Dan para amil. Iya, para amil. Amil di sini adalah orang yang bekerja terhadap zakat. Apakah bekerja dalam artian dia yang menyimpan zakat itu, bertanggung jawab membaginya, atau amilin bermana orang yang mengambil, memungut zakat itu. Jelasnya, memungut zakat itu. Nah, sebab dari ketentuan kenegaraan di dalam hukum Islam, pemerintah hendaknya memasang orang-orang yang dipekerjakan, diutus ke tempat-tempat untuk mengambil zakat. Untuk mengambil zakat. Maka mereka yang dipekerjakan ini disebut amil. Disebut amil zakat. Ya. Jelas ya? Maka mereka bisa diberi dari zakat. Sebab mereka dianggap amil. Ya. Ini sebenarnya pembahasan zakat kalau dijabarkan di dalam perekonomian, dia mencukupi sekali. Ya alhamdulillah. Sangat mencukupi kebutuhan masyarakat dan kemakmuran dari negeri tersebut. Tetapi yang menjadi masalah, ya sedikit dari pemerintahan yang menoleh ke dalam hukum-hukum zakat ini. Jelas ya? Kepada hukum-hukum zakat ini. Baik. Sekarang di pemerintahan kita di Indonesia ini, pengambilan zakat itu tidak diharuskan diberikan kepada pemerintah. Jadi penyaluran zakat tidak diharuskan melalui pemerintah. Ya, pemerintah tidak pernah berkata zakat hanya dimasukkan ke sini dan situ. Misalnya dia tentukan tempat. Tidak, tapi diberikan keluasan. Diberikan keluasan. Orang yang mengeluarkan zakatnya pun boleh dia serahkan sendiri. Tapi kalau pemerintah punya peraturan zakat harus diserahkan kepada pemerintah, itu hak mereka. Dan kita wajib untuk menyerahkannya kepada pemerintah. Jelas ya? Wajib untuk menyerahkannya kepada pemerintah. Ya. Baik, di sini muncul pembahasan
Kalau misalnya ada lembaga-lembaga resmi yang disyahkan oleh pemerintah boleh mengumpulkan zakat. Dan ini ada di dalam peraturan pemerintahan kita. Ya. Dan hal yang seperti ini dibuka memang di negeri-negeri Islam. Ini ada di sejumlah negeri Islam hingga hari ini. Ya. Tempat-tempat, yayasan-yayasan misalnya, atau lembaga-lembaga amil zakat yang memang disyahkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Ya. Kalau dia lembaga atau yayasan amil zakat, mereka punya pegawai-pegawai, apakah mereka termasuk amil juga di dalamnya? Ya, di sini perlu dirinci. Harus dirinci pembahasannya. Jelas ya? Kalau amil tersebut, para pegawai tersebut sudah digaji dari pihak yayasan dan pihak lembaga, maka dia tidak boleh diberikan dari zakat. Jelas ya? Tapi kalau tidak digaji, ya maka boleh saja diambilkan dari zakat untuk gaji mereka yang mencukupi. Jadi diambilkan untuknya apa yang mencukupi nilai kerjanya sebagai amil. Ya. Apa yang mencukupi nilai kerjanya sebagai apa? Sebagai amil. Demikian. Baik. Ini berkaitan dengan amil wal amilina 'alaiha. Kemudian yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum. Ya. Orang-orang yang ditaklif hatinya. Orang-orang yang ditaklif hatinya. Nah. Ya, dan sekarang ini ikhwani fillah, saya sendiri agak kurang setuju dengan sebagian orang-orang yang kadang terlalu keras di dalam masalah ini. Ya. Seakan-akan lembaga amil zakat itu adalah hal yang tidak boleh. Tempat mengumpulkan harta. Ya, dan sebagainya. Ini keliru ya. Ya, sebab lembaga-lembaga amil zakat kalau dikelola oleh orang yang baik, hasilnya juga akan menjadi baik. Ya, sekarang ini antum tahu ada lembaga-lembaga yang mengumpulkan zakat untuk keperluan pemilu, ya, untuk keperluan kelompoknya, ya, semuanya dihitung fi sabilillah. Ya. Semuanya dihitung fi sabilillah. Dan ini melantarkan hak-hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Jelas ya? Maka kalau misalnya ada yang masuk dalam hal ini, dia pandang dia masuk dengan jalur yang benar, dengan perkara yang tidak menyelisihi syariat, maka hal tersebut adalah hal yang baik. Ya. Adalah hal yang baik. Toh mereka adalah orang-orang yang amanah, yang mereka memang mengumpulkan untuk menyerahkan, bukan untuk diri mereka, tapi untuk menyerahkannya kepada siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Jelas ya? Maka mempersulit di dalam bab ini, atau terlalu banyak mengkritik orang dalam bab ini kurang fikih dalam agama. Ya. Kurang mempertimbangkan maslahat dan kebaikan untuk umat. Ya. Jelas ya? Kemudian golongan yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum. Al mu'allafah qulubuhum. Nah, sebelum saya masuk kepada al mu'allafah qulubuhum, bagi amil zakat itu disyaratkan padanya beberapa syarat orang yang menjadi amil. Yang pertama, dia harus seorang muslim. Harus seorang muslim amil zakat ini. Ya, sebagaimana wilayah-wilayah kenegaraan dalam Islam itu diberikan kepada orang yang muslim. Kemudian yang kedua, dia mukallaf. Dia mukallaf. Mukallaf itu artinya dia balik dan dia waras, akil. Kemudian syarat yang ketiga, dia adalah orang yang amin, orang yang terpercaya. Ya. Orang yang terpercaya. Punya amanah. Kemudian syarat yang keempat, dia punya keahlian di dalam pekerjaan tersebut. Nah, dua syarat yang pertama dimaklumi dalilnya. Dua syarat yang terakhir diambil dari ketentuan umum di dalam mengangkat pegawai. Ya, ketentuan umum dalam mengangkat pegawai itu disebut dalam Al-Quran, Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya sebaik-baik siapa yang engkau berikan upah kepadanya adalah orang yang kuat. Kuat artinya dia punya kemampuan untuk menunaikan pekerjaannya. Ada kekuatan. Inilah keahlian namanya. Ya. Amin. Dan dia adalah seorang yang terpercaya.
Nah, kalau dia punya keahlian tapi tidak amin, ya, inilah yang timbul masalah. Jelasnya? Timbul masalah. Demikian pula kalau dia punya amanah, ya, dia insyaallah baik insyaallah, multazim. Tapi tidak punya keahlian, maka ini pekerjaannya tidak jalan. Pekerjaannya tidak jalan sebab dia tidak punya keahlian. Harus terkumpul dua syarat ini. Jelas ya? Jadi semuanya ada 4 syarat. Dia muslim, mukallaf, terpercaya dan punya keahlian. Ya, al-mu'allafa qulubuhum, ini golongan yang keempat. Artinya orang yang dita'alif hatinya. Ya. Orang yang dita'alif hatinya, dilembutkan hatinya. Ya. Dan yang dilembutkan hatinya ini ada 2 golongan. Yang pertama adalah muslim yang baru masuk Islam, dilembutkan hatinya supaya dia semakin kuat di atas keislaman. Diberi dari zakat supaya dia lebih kuat di atas keislaman. Nah, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari orang yang dilembutkan hatinya, dari orang yang kafir. Orang yang kafir, ya, diharapkan dia masuk Islam. Kalau diberi diharapkan dia masuk Islam. Nah, iya. Kalau diberi diharapkan dia masuk Islam. Jadi kalau dilihat tanda-tanda pada seorang kafir, diharapkan dia masuk Islam, maka tidak ada masalah diberi dari zakat. Jelas ya? Diberi dari zakat. Ya. Saya melihat di di sebagian perusahaan besar di Saudi Arabia, ada yang punya banyak ribuan pegawai dan banyak orang-orang kafir pegawainya. Ya, di wilayah-wilayah tertentu ya, bukan Mekah dan Madinah. Ya. Diberikan ketentuan kalau pegawainya masuk Islam diberikan gaji 2 kali lipat. Ya. Diberi gaji 2 kali lipat. Dan subhanallah banyak sekali yang masuk Islam. Ya. Jelas ya? Banyak yang masuk Islam. Itu pun orang tersebut tidak mengambilnya dari zakat, diberikan dari uang perusahaannya. Ya, jelas ya? Tidak diberikan dari zakatnya. Dan kalau dia beri ketentuan seperti itu tidak boleh diambilkan dari zakat, sebab dia tentukan sebagai gaji. Ya, jelas ya? Dia tidak boleh mengambil manfaat. Kalau zakat ya hak orang diberikan. Dia tidak boleh mengambil manfaat. Oh ini pegawai saya, kamu kerja sama saya tidak apa-apa 1 bulan. Ya. Setelah itu diambilkan uang dari zakat membayarnya. Ini tidak boleh ya. Tidak diperbolehkan. Nah, jelas ya? Tapi syahid di sini bahwa kadang pemberian itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya, memberikan pengaruh yang sangat besar. Jadi ini yang kedua, kafir yang diharapkan dia masuk Islam. Ya, kemudian yang ketiga, kafir. Ya, ketiga dari al-mu'allafa qulubuhum adalah kafir yang dikhawatirkan kejelekannya. Ya, dikhawatirkan kejelekannya. Jadi dia diberi dari sesuatu supaya dia diam saja. Tertahan kejelekannya terhadap kaum muslimin. Ya. Dan kalau itu menjadi sebab dia dilembutkan hatinya masuk Islam, ya alhamdulillah itu adalah suatu yang apa? Kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan. Ya seperti Al-Aqra bin Habis radhiyallahu taala anhu, beliau ini adalah pemuka di tengah kaumnya. Pemuka di tengah kaumnya. Ya. Beliau bercerita ya, bahwa dulunya wajah yang paling dia benci di atas muka bumi adalahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum dia masuk Islam ya. Ya, kemudian beliau cerita, kemudian Nabi Muhammad memberi kepada saya 100 ekor onta. Ya. Kemudian saya diberi lagi 100 ekor onta. Kemudian saya diberi lagi 100 ekor onta. Berubahlah wajahnya menjadi wajah yang paling saya cintai. Ya. Jelas ya? Maka ini tadinya dia adalah pemuka di tengah kaumnya. Jadi khawatirkan bahayanya. Diberi oleh Nabi untuk ditahan kejelekannya. Tapi Allah memberikan ya hal yang lebih baik daripada itu, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Jelas ya? Baik. Maka ini al-mu'allafa qulubuhum. Ya. Al-mu'allafa qulubuhum. Kemudian al-mu'allafa qulubuhum ini jenis pemberiannya itu diukur sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Seperti Al-Aqra bin Habis 100 ekor onta itu banyak sekali ya. Ya. Jelas ya? Banyak sekali. Tapi ini sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Nah.
Baik, sekarang golongan yang kelima. Kemudian kata di dalam ayat wafir riqabi. Wafir riqab. Ya, pada leher-leher. Riqab itu jama dari apa? Raqabah, leher. Yang leher yang dibebaskan. Ya. Dan ini masuk di dalamnya apa? 3 golongan. Yang pertama adalah budak al-mukatab. Ya, akan datang nanti di dalam pembebasan budak. Ya, ada budak mukatab, dia melakukan akad dengan tuannya, membebaskan dirinya dengan membayar secara bertahap. Jelas ya, dia membayar secara bertahap. Maka budak yang sedang membebaskan dirinya ini boleh diberi dari zakat untuk apa? Untuk membebaskan dirinya. Boleh diberi dari zakat untuk membebaskan dirinya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Salman Al-Farisi dan terhadap yang lainnya dari para sahabat. Iya. Dan ini masuk dalam konteks ayat fir riqab. Ini satu. Kemudian yang kedua, harta zakat itu boleh dipakai untuk membeli budak-budak. Kemudian budak itu dibebaskan. Budak itu dibebaskan. Jelas ya? Perhatikannya dari hikmah perbudakan itu. Ya. Jelas? Dan banyak sekali sisi-sisi kemaslahatan yang tercipta di situ. Ya. Dan di dalam masalah perbudakan ini orang-orang kafir terlalu banyak mengkritik. Ya, dan menjadikan masalah perbudakan sebagai batu loncatan untuk mencela umat Islam. Dan sebenarnya tidak ada celaan di dalamnya. Ya, justru itu lebih rahmat daripada orang-orang kafir yang tidak ada hukum perbudakan pada mereka. Yang ada adalah hukum dibunuh, ya, membantai, ya, dan tidak ada rahmat. Tapi umat Islam, budak-budak itu tatkala hidup di tengah kaum muslimin, ada etika seputar perbudakan. Ada keutamaan berbuat baik kepada budak. Ada keutamaan mendidik budak itu agar supaya dia masuk Islam. Ya, dan ada keutamaan siapa yang mendidik seorang budak perempuan, setelah itu dia bebaskan lalu dia nikahi, dia dapat pahala 2 kali lipat. Ya. Ini di mana di dalam ada aturan agama yang seindah Islam dalam mengatur hal ini. Ya, kafir kalau dibiarkan di atas kekufurannya, ya, setelah diperangi dibiarkan saja, mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Tapi tatkala mereka berada di tengah kaum muslimin, ini akan terjaga hal-hal yang seperti itu. Ya, akan bisa dikurangi. Dan ini akan menciptakan kebaikan di atas muka bumi. Karena adanya kesyirikan di muka bumi itu ancaman untuk manusia. Ancaman untuk manusia. Jelas ya? Dan banyak lagi dari sisi-sisi keutamaannya. Baik, golongan yang ketiga dari leher-leher yang bisa dibebaskan ini adalah tawanan muslim. Seorang muslim misalnya yang ditawan oleh orang kafir dan orang kafir minta tebusan, maka boleh ditebus dengan apa? Boleh ditebus dengan harta zakat. Boleh ditebus dengan harta zakat. Ya, diberikan dari zakat untuk menebus tawanan tersebut. Nah, ini semuanya masuk dalam ar-riqab. Ini golongan yang keberapa? Yang kelima. Golongan yang keenam adalah al-gharimin. Nah, al-gharimin artinya orang yang menanggung hutang. Orang yang menanggung hutang. Yang menanggung hutang ini terbagi 2. Ya. Yang menanggung hutang ini terbagi 2. Yang pertama adalah orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya. Ya, dia berhutang karena kemaslahatan dirinya, maka ini diberi dari zakat. Ada yang berhutang misalnya karena dia ingin kawin, dia berhutang. Ya. Maka tidak ada masalah dia diberi dari zakat untuk menutupi hutangnya. Ya, sebab nikah itu ya dari keperluan penting bagi seorang agar supaya dia jaga kehormatannya, tidak jatuh di dalam maksiat, tidak jatuh di dalam maksiat. Maka dia diberi kalau dia fakir dan tidak bisa apa? Tidak bisa membayar hutangnya. Ya, jelas ya? Beda kalau dia bisa bayar hutangnya. Ya, dia bisa bayar hutangnya kemudian diambil dari zakat. Ya, jelas? Ini tidak boleh ya?
Kalau dia tidak mampu membayar hutangnya itu disebut gharimun. Ingat, gharib dia memang bangkrut, tidak bisa membayar hutangnya. Kemudian yang kedua dari orang yang berhutang, dia menanggung hutang untuk mendamaikan. Ya. Menanggung hutang untuk mendamaikan. Jelas ya? Baik. Dan ini terkait nanti di pembahasan as-suluh. Ada terkait dengan pembahasan as-suluh. Ya, di pembahasan al-hudud dan aqdiyah. Ya. Kalau misalnya seorang masuk mendamaikan dua kabilah yang sedang bertikai misalnya, dan di dalam proses pendamaian itu diperlukan biaya, ya, dan mereka ingin berdamai tapi dengan catatan ada biaya, ya, maka boleh saja seorang dari mereka mengatakan, saya menanggung biaya tersebut, ya, tapi dia niatkan dia tanggung untuk diambilkan dari apa? Dari zakat, tidak ada masalah. Maka diambilkan dari zakat untuk apa? Membayar hutang tersebut. Dan ini dari jenis masalah yang dibolehkan juga. Ya, meminta yang dibolehkan. Ya, kalau misalnya dia menanggung untuk mendamaikan, menanggung harta yang banyak, maka dia boleh meminta kepada orang-orang tertentu agar supaya membantunya di dalam menunaikan hal itu. Dan ini tidak dicela di dalam syariat, diperbolehkan. Adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi kedua ya, tentang al-gharimun, orang yang punya hutang untuk kemaslahatan dirinya atau dia berhutang untuk mendamaikan orang lain. Ya. Kemudian golongan yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, wa fi sabilillah. Dan di jalan Allah, fi sabilillah. Ya. Dan yang dimaksud dengan fi sabilillah di sini cuma satu saja, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, tidak ada penafsiran yang lain untuk makna ini. Ya, di kalangan para ulama terdahulu. Ya, hanya muncul di kalangan orang-orang belakangan yang menafsirkan fi sabilillah pada seluruh jenis ketaatan. Dan ini keliru. Sebab kata fi sabilillah di dalam ayat itu untuk jihad. Untuk jihad. Orang yang berperan di jalan Allah. Maka kalau ada dari zakat diperuntukkan untuk membeli persenjataan, membeli kendaraan-kendaraan perang, ya, dan keperluan-keperluan perang, itu tidak ada masalah. Boleh diberikan dari zakat. Tapi kalau fi sabilillah dimasukkan membangun masjid, membangun jalanan, ya, sampai tadi saya sebutkan ya, ada yang masuk fi sabilillah untuk kepentingan partai misalnya. Ya. Ini keliru dalam memahami fi sabilillah. Keliru dalam memahami fi sabilillah. Nah, baik. Jadi fi sabilillah artinya orang yang berjihad di jalan Allah. Berikutnya golongan yang keberapa? Yang kedelapan, wa bunus sabil. Wa bunus sabil itu adalah orang musafir yang kehabisan bekal di jalan. Ya, seorang musafir yang kehabisan bekal di jalan. Iya. Musafir yang kehabisan bekal di jalan. Nah, maka musafir yang seperti ini, dia diberi dari zakat apa yang menyambung dia untuk sampai ke negerinya. Ya, apa yang menyambung dia untuk sampai ke negerinya. Jadi ketentuannya Ibnu Sabil, dia musafir kehabisan bekal. Bekalnya habis. Walaupun dia di negerinya orang kaya, tapi kalau dia di perjalanan sudah habis bekalnya, tidak ada masalah. Diberi dari zakat. Jelas ya? Ya. Misalnya seorang berada di Jawa sini, dia ingin pulang ke kampungnya. Kampungnya jauh. Ya. Anggaplah dia punya kampung di sana, di negeri seberang. Ya. Dia tidak punya bekal ke sana. Maka boleh diberi dari zakat. Boleh diberi dari zakat. Apa yang menyambung dia ke negerinya. Jelas ya? Ya boleh lewat laut, boleh lewat udara, tidak ada masalah. Ya. Ya. Kalau diberi tiket pesawat juga tidak apa-apa. Ya.
Kalau memang hal tersebut bermanfaat baginya. Iya. Sebab ini semuanya masuk dalam bentuk ibnu sabil. Jelas ya? Tapi sebagian para ulama mensyaratkan bahwa musafir yang kehabisan bekal ini harus pada safar yang bukan kemaksiatan. Ya, kalau safarnya safar kemaksiatan, maka tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, jelas ya? Tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik, selesai sudah penjelasan tentang golongan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kita pindah ke pembahasan yang kedua. Bolehkah menyerahkan zakat kepada satu golongan saja? Ya, sekarang ada 8 golongan. Ada seorang punya zakat, dia ingin berikan kepada satu orang saja. Atau dia salurkan kepada satu golongan saja. Apakah boleh? Ya, jawabannya boleh saja. Syekh menjelaskan di sini, wa yajuzul iktisaru ala wahidin minhum. Dan boleh membatasi pemberian zakat itu untuk salah seorang dari mereka saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah qad istarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, muttafaqun alaih. Ya. Jadi jawabannya boleh berdasarkan sabda Nabi kepada Mu'adz. Kalau mereka sudah taat kepada engkau dalam hal itu, yaitu maksudnya dalam hal salat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim. Zakat ini diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang fakirnya. Ya, jadi zakat hanya disebut di sini diambil dari orang kaya, diserahkan ke mana? Hanya satu golongan yang disebut. Hanya kepada orang fakir saja. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa boleh memberi zakat itu kepada salah satu dari 8 golongan itu. Jelas ya? Baik. Dikata misalnya ada seorang yang punya kewajiban zakat 8 juta misalnya. Dari harta yang dia miliki. Dia keluarkan 8 juta zakatnya. Zakat ini dia lihat ada orang, ya, dan orang ini sangat fakir atau sangat miskin, ya, dia berikan 8 juta ini. Dan 8 juta ini ya, tentunya nggak cukup, untuk setahunnya nggak cukup. Tapi seluruhnya diberikan untuknya, itu tidak ada masalah. Kalau memang dia adalah orang yang fakir dan miskin. Jelas ya? Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang golongan yang tidak berhak menerima zakat. Sini Syekh terangkan, wala tahillu zakatu, dan zakat itu tidak halal. Ya, beliau terangkan tidak halal untuk 5 orang. Yang pertama ligoniyin, tidak halal diberikan kepada orang yang kaya. Ya. Orang kaya tidak berhak menerima zakat. Jelasnya? Tidak berhak menerima zakat. Nah, kemudian yang kedua, liqawiyyin muktasib. Ya. Ini yang kedua. Orang yang kuat dan bisa bekerja. Orang yang kuat bekerja. Orang yang kuat dan dia bekerja. Jelas ya, dia kuat dan ada pekerjaan, ini tidak diberi. Ini tidak diberi. Kalau dia kuat dan ada pekerjaan, tidak diberi. Tapi kalau dia orang kuat, tapi tidak ada kerjaan, ya, tidak ada kerjaan, namun bisa bekerja, maka tidak ada masalah, dia diberikan dari zakat. Ya. Barangkali apa yang diberikan untuknya bisa dia jadikan sebagai modalnya. Jelas ya, dia jadikan sebagai modalnya. Ya, dan terkait di sini dengan pemodalan, ini kadang terlihat pada sebagian masjid ada yang mengumpulkan zakat. Terkumpul zakat banyak. Ya, zakatnya tidak dibagi, tapi bagi siapa yang fakir dan miskin silahkan datang, diberi modal. Ya, tapi modalnya dikembalikan lagi. Ya, modalnya dikembalikan lagi. Nah, ini keliru ya. Ini keliru. Ya, pengembangan zakat itu tidak diperbolehkan, mengembangkan zakat. Jika misalnya dia mengumpulkan zakat, ya, kemudian dia kembangkan dalam usaha. Agar supaya zakat ini kalau nilainya 100 juta, begitu dikembangkan jadi 1 miliar misalnya, kan lebih banyak untuk fakir miskin. Ya. Ya kan? Ya. Ya memang kalau dipikir-pikir seperti itu, mudah.
Tapi apakah dia bisa beruntung? Dia pastikan? Nah, jawabannya tidak ada yang bisa memastikan. Walaupun bentuk usaha yang dia lakukan, usaha yang jenis kerugiannya mungkin tingkat kerugiannya sedikit sekali. Asalnya Allah perintah untuk diserahkan ke 8 golongan, bukan disuruh dikembangkan. Ya, jelasnya? Maka ini dari pembahasan-pembahasan yang terjadi di masa ini penting untuk diperhatikan. Jadi zakat kalau dia kuat dan punya pekerjaan tidak diberi. Kalau dia kuat punya pekerjaan. Dan ini berdasarkan hadis ya. Ubaidullah bin Adi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Wala hadda fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Ya, tidak ada bagian dalam zakat itu untuk orang yang kaya dan orang yang kuat punya pekerjaan. Orang yang kuat punya pekerjaan. Baik. Kemudian yang ketiga dari yang tidak boleh menerima zakat, kata Syekh, wala li ali Muhammadin wa hum banu Hashim wa mawalihim. Dan tidak boleh diberikan kepada kerabat Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Ya, mereka Banu Hashim. Ya, dan maula-maula mereka. Ya, sebab Nabi dan keluarganya itu tidak boleh makan dari zakat. Tidak boleh makan dari zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nas. Innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad." Ya. Beliau berkata, sungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran-kotoran manusia. Dia tidaklah halal untuk Muhammad dan tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad. Jelas ya? Dan ini juga di dalam pembahasan zakat, Rasulullah dijaga dari hal ini. Kedudukan beliau sebagai Rasul. Kedudukan beliau sebagai apa? Sebagai Rasul. Ya. Nah, sebab di dalam medan dakwah hal yang terkait dengan pemberian manusia itu harus dijaga supaya jangan seorang berjelek sangka terhadapnya dari arah tersebut. Ya. Maka Allah menjaga nabinya dari arah ini. Diharamkan beliau makan dari apa? Makan dari sedekah. Makan dari sedekah. Tetapi Nabi mengumpulkan sedekah bukan untuk dirinya tapi untuk diberikan kepada siapa? Kepada orang yang memerlukannya. Kepada orang yang memerlukannya. Jelas ya? Baik. Maka ini dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau kadang memberi syafaat. Ya. Beliau kedatangan tamu, ya, atau ada tamu, maka beliau katakan siapa yang bisa menjamu tamu ini. Beliau beri syafaat kepada siapa? Orang yang bisa menjamunya. Maka ada sebagian sahabat yang menerimanya dan menjamunya. Ya. Ada orang yang datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadits Jarir, maka Nabi menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Ya, maka berdirilah seorang bersedekah memberikan sedekahnya, lalu ikutlah yang lainnya juga memberikan sedekah. Jelasnya, kemudian Nabi berkata, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. La yanqusu min ujurihim syai'. Tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Ya. Ini dari bentuk syafaat. Ya, dan hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya. Ini dari kesempurnaan ya, Islam di dalam menyuruh manusia kepada kebaikan. Ya, sebab dimaklumi penggunaan sedekah itu pada diberikan kepada tempat-tempatnya. Ini sangat membantu sekali di dalam tersebarnya dakwah Islam dan semakin kuatnya keyakinan atau keimanan kaum muslimin. Jelas ya? Baik. Maka di sini bentuk-bentuk prioritas ya pantas kita pikirkan. Ya. Seorang tatkala misalnya punya zakat, ya dia pikirkan, dia berikan. Ya, kalau dia mampu menyalurkannya sendiri ke hal yang paling bermanfaat, maka itu yang lebih afdal. Tapi kalau misalnya ada yang bisa menyalurkan untuknya zakatnya kepada hal yang lebih bermanfaat, dia berikan saja kepada hal yang orang yang
hal yang orang yang bisa menyalurkannya kepada hal yang bermanfaat. Ya, kepada hal yang bermanfaat. Dan hingga hari ini para ulama besar kita, ya, mereka menerima zakat dari orang-orang, kemudian mereka salurkan kepada orang-orang yang berhak, walaupun mereka sendiri tidak mengambil. Tapi mereka salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebab kadang mereka melihat orang-orang yang lebih pantas untuk menerimanya, ya, lebih patut untuk diberi, ya, dan sebagainya. Baik. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga, ya, tentang orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu keluarga Nabi. Kemudian yang keempat, ya baik. Kemudian yang keempat, kata beliau, waliman tajibu alaihi nafaqatuhu hala jarayanihi. Dan bagi siapa yang dia berkewajiban menanggung nafkahnya, ya, pada kondisi berjalannya. Baik, misalnya ada seseorang, dia menanggung nafkah anaknya, ayahnya dan ibunya. Dia punya zakat. Apakah boleh zakatnya ini dia berikan kepada ayah dan ibunya? Jawabannya tidak boleh dia beri kepada ayah dan ibunya. Sebab nafkah mereka ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh anak. Ditanggung oleh anak. Jelas ya? Ini yang dimaksud. Tapi kalau misalnya seorang istri, dia berikan zakatnya kepada suaminya. Istrinya punya harta. Tapi suaminya miskin. Ya. Dia punya zakat, dia berikan kepada suaminya. Boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Sebab ya, nafkahnya bukan dia yang tanggung. Ya kan? Karena itu istri Abdullah bin Mas'ud memberikan zakat beliau kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, demikian pula seorang misalnya memberikan nafkah, memberikan zakatnya kepada saudaranya. Ya. Boleh atau tidak? Ya, boleh saja kalau saudaranya tidak tinggal serumah dengannya. Kalau misalnya kalau saudaranya tinggal serumah, dia tanggung nafkahnya di dalam rumahnya, tidak boleh diberi zakat. Jelas ya? Tapi kalau saudaranya ini berdiri sendiri dan dilihat dia perlu, termasuk orang yang berhak menerima zakat, lalu dia beri zakat, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Demikian sebagian dari bentuk rinciannya. Kemudian yang kelima yang tidak halal menerima zakat adalah orang kafir. Adalah orang kafir. Dan ini dimaklumi. Baik. Ya. Dimaklumi ya tentang kafir ini, selain dari kafir apa? Yang ingin ditaklif hatinya sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya tentang penyaluran sedekah sunnah. Kata Syekh rahimahullah, fa amma sadaqatut tatawwu' fayajuzu daf'uha ila haula wa ghairihim. Adapun sedekah at-tatawwu', sedekah sunnah, boleh diberikan kepada mereka itu. Ya, boleh diberikan kepada siapa? Kepada 8 golongan, dan boleh diberikan kepada selainnya. Boleh diberikan kepada selainnya. Ya. Boleh diberikan kepada selainnya. Baik. Sebab penggunaan sedekah itu lebih luas. Lebih luas. Kemudian kata beliau, walakin kullama kanat anfa'a naf'an 'amman aw khassan fahu akmal. Ya, ini masyaallah. Ini kaidah di dalam penyaluran sedekah. Jarang ada orang yang mengingatkannya. Dari sini diingatkan oleh Syekh. Kata beliau, setiap kali sedekah itu lebih banyak manfaatnya, apakah manfaat umum maupun manfaat khusus, maka penyalurannya itu lebih sempurna. Penyalurannya lebih sempurna. Jelas ya? Ya. Karena itu dalam syariat kita ada amalan-amalan, kalau dia bersedekah di situ amalan jariah. Amalannya terus mengalir, pahalanya terus mengalir. Ya, dia bangun masjid, pahalanya terus mengalir. Ini lebih afdal daripada dia membangun yang lainnya. Dia menanam pohon misalnya,
agar supaya pohon ini manusia mengambil manfaat, ya, umum, maka ini lebih banyak manfaatnya daripada dia sekedar memberi kepada orang yang manfaatnya dirasakan oleh 1-2 orang saja. Jelas ya? Dia misalnya bersedekah menggali sumur, ya, sehingga manusia, ya, minum darinya, itu lebih banyak manfaatnya, lebih bernilai sedekahnya daripada sedekah yang diarahkan dan dinikmati oleh 1-2 orang saja. Jelasnya? Karena itu di sebagian keadaan, ya, disebutkan bahwa memberi sedekah kepada para penuntut ilmu itu kadang lebih didahulukan daripada orang fakir yang lainnya. Ada fakir 2. 1 penuntut ilmu, 1 bukan penuntut ilmu. Siapa yang didahulukan? Ya, yang penuntut ilmu didahulukan. Sebab dia penuntut ilmu, mungkin ya ilmu yang dia dapatkan dia menjadi manfaat bagi manusia, maka itu lebih afdal. Sedekahnya lebih afdal. Maka di sini seorang melihat dalam menyalurkan sedekah, menyalurkan zakatnya, dilihat kepada hal-hal yang manfaatnya lebih lebih banyak dan lebih besar. Ya, wallahul musta'an. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nas amwalahum takatsuran." Ya, di sini pembahasan terakhir ya. Sebagian hadis, sebagai nasihat untuk orang-orang yang meminta sedekah. Ya. Sini penting diingatkan di pembahasan sedekah ini. Jadi setelah diingatkan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, ya, maka ada peringatan-peringatan dari Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nas amwalahum takatturan, fa innama yas'alu jamran, falyastaqilla aw liyastakthir." Rawahu Muslim. Kata beliau, siapa yang meminta kepada manusia harta mereka takatsuran, untuk berbanyak-banyak, ya, maka dia hanya meminta bara-bara api. Hendaknya dia perbanyak atau dia persedikit. Apa dia persedikit atau dia perbanyak. Ya, jelas ya. Di sini bentuk meminta-minta yang tercela. Dan asalnya meminta-minta itu, kalau dia bentuknya meminta-minta, hukum umumnya, ya, ada celahan-celahan yang sangat banyak di dalam syariat kita. Jelas ya? Nah, dan telah datang di dalam syariat kita keutamaan seseorang yang menjaga kehormatan dirinya, keutamaan seseorang yang berusaha untuk merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun itu sedikit dan pas-pasan untuknya. Ya. Keutamaan seorang itu wara' dan zuhud. Ya, ini banyak di dalam tuntunan-tuntunan syariat kita. Jelas ya? Maka meminta kepada manusia, apalagi takatsuran, ya, hanya untuk memperbanyak, ini adalah hal yang dikatakan oleh Nabi, dia hanya meminta bara api. Ya. Silahkan dia memperbanyak atau mempersedikit. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qala li Umar radhiyallahu anhu, dan Nabi berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka." Ya, rawahu Muslim. Ini nasihat yang sangat indah sekali, ya, kepada Umar. Nabi berkata, apa yang datang kepadamu dari harta ini, dan engkau bukan orang yang musyrif. Ya. Musyrif itu artinya dia sengaja menampakkan dirinya agar supaya kelihatan, agar supaya dia diberi. Begitu ada pembagian, dia sengaja menampakkan dirinya supaya dia diketahui hadir dan diberikan pemberian. Wala sa'ilin, dan kamu tidak meminta. Kalau datang harta itu datang, fakhudhu, maka terimalah. Ya. Sepanjang kamu memang berhak untuk menerimanya. Wa mala, dan apa yang tidak datang kepadamu, maka jangan jiwamu itu ikut ke sana, ingin mencarinya. Ya. Jelas ya? Jadi, kalau datang kepadanya dia terima, kalau tidak dia juga adalah orang yang paling zuhud terhadap apa yang di tangan manusia. Jelas ya? Ya, dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang sangat baik. Ya, dan seharusnya para penuntut ilmu, ya, mereka menjaga etika dan akhlak ini, ya, di dalam dirinya. Ya. Jelas ya?
Ini sebenarnya hubungan timbal balik yang sangat penting sekali. Ya, orang-orang yang perlu, orang-orang yang perlu ada kekurangan, maka dia menjaga dirinya di atas nilai-nilai syariat dan kehormatan dirinya. Itu yang paling afdal. Dan orang-orang yang punya harta, ya, mereka melihat kepada siapa yang ya bisa untuk diberi dan banyak manfaat apabila hal itu disalurkan kepada mereka. Ya wallahu taala alam. Baik, ini ya sebagian pembahasan yang terkait dengan masalah zakat. Ya wallahu taala alam. Baik, selesai sudah ya. Insyaallah setelah salat maghrib nanti kita lanjutkan dengan pembahasan puasa. Ya, untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.